Bayangkan Anda menemukan sebuah cincin yang bisa membuat Anda benar-benar tak terlihat, tanpa akibat, tanpa saksi, bebas sepenuhnya untuk melakukan apa saja yang Anda inginkan. Apa yang akan Anda lakukan dengan cincin tersebut? Sebelum The Lord of the Rings, sebelum cerita modern manapun tentang kekuasaan yang merusak manusia, ada sebuah cerita kuno yang mengajukan pertanyaan ini, sebuah cerita yang begitu kuat sehingga para filsuf telah memperdebatkannya sejak pertama kali diceritakan oleh filsuf terbesar dalam sejarah. Film The Lord of the Rings telah membuat jenis cerita ini terkenal, tetapi versi aslinya jauh lebih tua. Ini adalah asal mula, ada sejak berabad-abad sebelum cerita-cerita lanjutan muncul. Cerita asli berasal dari Yunani dan terkait dengan sebuah legenda terkenal, legenda cincin Giges. Kita akan menceritakan legenda ini, dan pada akhir video ini, Anda akan memahami mengapa cerita ini lebih relevan dari sebelumnya di dunia modern, serta bagaimana Anda bisa menggunakannya untuk melatih diri dan mengatasi kelemahan-kelemahan dalam diri Anda. Namun sebelum melanjutkan cerita ini, saya perlu memberi peringatan, apa yang akan terjadi selanjutnya bisa mengubah cara Anda memandang diri sendiri. Karena ini bukan hanya cerita tentang cincin sihir, tetapi juga tentang Anda, tentang saya, dan tentang semua orang yang pernah tergoda oleh kekuasaan. Cerita tentang cincin Giges adalah sebagai berikut. Di Yunani kuno, ada seorang gembala, seorang pria sederhana yang mencari nafkah dengan bekerja di luar ruangan. Suatu hari, ketika sedang menggiring kawanan domba di lereng gunung, tanah tiba-tiba berguncang. Gempa bumi yang tak terduga terjadi seperti ledakan dahsyat. Gembala itu terjatuh, kawanan domba panik dan lari berhamburan. Ketika gempa berhenti, ia bangkit dan menyadari bahwa dirinya tidak terluka. Namun, saat mencari kawanan domba, ia menemukan sesuatu yang aneh, sebuah lubang besar yang terbuka di lereng gunung, sebuah retakan di batu yang cukup besar sehingga ia bisa merangkak melaluinya. Rasa ingin tahu muncul. Ia memutuskan untuk memasuki retakan itu untuk menyelidiki apa yang tersembunyi di dalam gunung, tempat ia biasanya menggembalakan domba setiap hari. Saat merangkak melewati retakan dan masuk ke dalam, ia terkejut. Di depannya ada sebuah makam kuno. Di tengahnya ada sebuah patung perunggu raksasa berbentuk kuda. Namun, kuda ini tidak berukuran biasa, ia jauh lebih besar, bukan untuk dinaiki oleh seorang penunggang. Setelah tenang dan memastikan tidak ada orang lain di sekitarnya, sang gembala mendekati kuda logam itu. Kuda itu tidak bergerak. Ia memanjat, memandang ke dalam, dan apa yang ia lihat membuatnya ketakutan. Di dalamnya terdapat kerangka seorang raksasa. Itu adalah jasad seorang prajurit yang telah mati lama. Namun, yang menarik perhatian sang gembala bukanlah kerangka itu, melainkan sebuah cincin yang berkilau di jari sang raksasa. Dengan napas tertahan, ia mengulurkan tangannya untuk menyentuh cincin itu. Cincin itu masih utuh, bisa dilepas. Ini adalah seorang pria yang telah menghabiskan seluruh hidupnya bekerja keras menggembalakan domba, dan kini ia telah menemukan sebuah harta karun yang lebih berharga daripada uang yang bisa ia peroleh dalam 1 dekade. Ia melepas cincin itu, mengangkat tangannya, dan memakainya di jarinya. Dan tepat pada saat itu, tubuhnya menghilang. Ia tahu bahwa ia masih berdiri di sana, ia bisa merasakan tubuhnya, tetapi ketika melihat ke bawah, ia tidak lagi melihat dirinya sendiri. Ini bukan cincin biasa, ini adalah cincin Giges. Kekuatan dan degradasi. Namun cerita tidak berhenti di sini. Plato menceritakan bahwa bagian selanjutnya dari cerita ini adalah sebuah tragedi mengerikan. Gembala Giges menjadi seorang pembunuh.
Mungkin pada awalnya ia hanya menguji kemampuan cincin itu, pergi ke pasar yang ramai, menyadari bahwa tidak ada yang bisa melihat dirinya. Kemudian, ia mendapatkan sebuah ide. Ia menyelinap ke istana raja. Ia mendekati permaisuri. Pria tak terlihat ini berhasil meyakinkan permaisuri bahwa ia tidak berniat menyakitinya, melainkan ingin mengajukan sebuah kesepakatan. Giges berkata padanya bahwa dengan kekuatan sihir cincin itu, mereka bisa menjadi tak terkalahkan. Akhirnya, ia berhasil menyusup ke istana, dan permaisuri bisa melihat dengan matanya sendiri bagaimana ia menghilang. Keduanya merencanakan bersama. Mereka membunuh sang raja. Giges menggunakan cincin itu untuk tetap tak terlihat dan membunuh sang raja. Setelah itu, dengan bantuan permaisuri, ia merebut tahta dan menjadi raja baru. Semua ini hanya karena sebuah cincin ajaib yang membawa kehancuran bagi kerajaan yang menggunakannya. Glaucon menceritakan kisah ini dalam Republik Karya Plato untuk berargumen bahwa manusia hanya bertindak adil karena mereka terpaksa melakukannya. Ia berpendapat bahwa jika seseorang memiliki kekuatan untuk berbuat tidak adil tanpa dihukum, semua orang akan memilih jalan tersebut untuk keuntungan pribadi. Mengapa Plato memasukkan cerita ini? Karena ia ingin kita merenungkan sifat sebenarnya dari moralitas. Ia ingin mengajukan pertanyaan penting. Jika kita memiliki kekuatan yang besar, apakah kita akan menjadi orang baik atau jahat? Kita memiliki kemampuan untuk berpikir dan memutuskan yang benar, tetapi apakah kita benar-benar melakukannya? Bagi Stoicisme, cerita tentang cincin Giges adalah sebuah ujian terhadap diri kita sendiri. Socrates, tokoh utama dalam Republik, menghabiskan sebagian besar bukunya untuk membantah pandangan Glaucon dengan teori tentang keadilan. Ia berpendapat bahwa keadilan bukan hanya sebuah kesepakatan sosial yang kita patuhi untuk menghindari hukuman, tetapi itu adalah kualitas jiwa. Kita dapat belajar dari dia, dari filsafat Stoik, dan dari para guru bijak yang telah mendahului kita. Apa yang akan dilakukan seorang Stoik jika memiliki cincin Giges? Jawabannya terletak pada pemahaman tentang apa itu kekuasaan sejati. Kekuasaan sejati bukan datang dari mengendalikan orang lain, tetapi dari menguasai diri sendiri. Seorang Stoik akan menyadari bahwa kemampuan untuk menjadi tak terlihat dengan cincin itu sesungguhnya adalah ujian moral tertinggi. Ketika ada pengawasan dari orang lain, ketika ada tekanan sosial, berbuat benar lebih mudah dilakukan. Tetapi jika tidak ada yang melihat kita, jika tidak ada konsekuensi yang mengikat, apakah kita masih bisa mempertahankan moralitas kita? Inilah saat filsafat Stoik bersinar. Seorang Stoik memahami bahwa yang penting bukan apa yang orang lain lihat, tetapi apa yang kita lakukan. Cincin itu tidak hanya membuat kita tak terlihat di hadapan orang lain, ia juga mengungkapkan sifat sejati kita di depan diri kita sendiri. Giges menggunakan kekuatan ini untuk mengejar keuntungan pribadi, kekerasan, dan merebut apa yang bukan miliknya. Tapi apakah itu membuatnya bahagia? Apakah itu memberinya kedamaian? Menurut filosofi Stoik, itu bukan jalan menuju kebahagiaan sejati. Kita tidak tahu bagaimana kehidupan Giges setelah itu, tetapi kita bisa membayangkan bahwa harga yang harus dia bayar untuk kejahatannya sangat besar. Setiap kali duduk di atas tahta yang direbut, setiap kali mengenakan mahkota di kepala, dia tahu kebenarannya. Dia bukan raja sejati. Dia hanya seorang pembunuh yang beruntung. Dan jika permaisuri mengkhianatinya, bukankah itu adalah akibat dari tindakannya? Tidak ada orang yang dapat meraih kedamaian sejati ketika hidupnya didasarkan pada pengkhianatan dan dosa.
Seorang stoik akan mendekati kekuatan cincin dengan cara yang berbeda. Mereka akan bertanya, bagaimana saya bisa menjaga integritas saya bahkan ketika tidak ada yang tahu jika saya kehilangan itu? Bagaimana saya bisa menggunakan kekuatan ini untuk membantu orang lain, bahkan jika tidak ada yang melihat? Ujian sejati di sini bukan pada kekuatan cincin, tetapi pada bagaimana saya bereaksi terhadap kekuatan tersebut. Kita semua memiliki momen cincin gigas dalam hidup, situasi di mana kita bisa memanfaatkan kekuatan tanpa ada yang mengetahuinya. Mungkin itu adalah mengambil pujian untuk pekerjaan yang dilakukan orang lain ketika mereka tidak ada untuk berbicara. Diam ketika melihat ketidakbenaran terjadi. Menyalahgunakan kekuasaan atau posisi kita karena berpikir tidak ada yang akan menghukum kita. Cincin itu melambangkan situasi apapun di mana kita memiliki kekuatan tanpa pengawasan. Dan dalam dunia modern, situasi-situasi ini ada di mana-mana. Di internet, anonim di balik akun. Di perusahaan, di balik pintu tertutup. Dalam momen pribadi, ketika kita bisa membantu atau mengabaikan seseorang yang membutuhkan. Dalam pilihan-pilihan kecil sehari-hari, ketika tidak ada yang melihat. Lalu, bagaimana kita mempersiapkan diri untuk momen-momen ini? Bagaimana kita memiliki kekuatan untuk memilih yang benar, bahkan ketika kita bisa menghindari konsekuensi dari melakukan kesalahan? Seorang stoik akan mengusulkan untuk melatih pikiran. Sama seperti kita melakukannya dengan cerita cincin gigas, kita bisa berlatih bagaimana bereaksi terhadap kekuasaan. Tanyakan pada diri sendiri. Jika saya menemukan cincin ini, apa yang akan saya lakukan? Apa pemikiran pertama saya? Bagaimana dengan pemikiran kedua saya? Apa yang akan saya lakukan pada jam pertama? Hari pertama? Dengan memikirkan skenario-skenario ini sekarang, kita membangun kekuatan mental yang diperlukan untuk ujian-ujian sejati, karena pasti ujian itu akan datang. Mungkin itu tidak akan muncul dalam bentuk cincin ajaib, tetapi itu akan muncul dalam bentuk kesempatan untuk memanfaatkan kekuasaan, mengeksploitasi, atau bertindak tanpa khawatir akan konsekuensi langsung. Tetapi kekuasaan sejati bukanlah kemampuan untuk melakukan apapun tanpa terdeteksi. Kekuasaan sejati adalah kemampuan untuk melakukan yang benar meskipun mudah untuk berbuat salah. Inilah arti kehidupan yang layak dijalani. Inilah arti kebebasan sejati. Kami tidak akan pernah bisa melarikan diri dari konsekuensi tindakan kita. Namun kita bisa melarikan diri dari rasa takut untuk menyembunyikan jati diri kita. Namun tidak, GS tidak melatih pikiran atau moralitasnya sebelumnya. Cincin itu tidak membuatnya rusak, itu hanya mengungkapkan sifat sejatinya. Pikirkan tentang itu. Kekuatan tidak merusak manusia, itu hanya memperjelas sifat mereka. Godaan tidak dimulai ketika kita memiliki kekuatan, melainkan ketika kita mulai menginginkannya. Dan inilah pelajaran yang paling penting. Ujian sejati bukanlah apa yang akan Anda lakukan dengan kekuatan ketika Anda memilikinya. Ujian sejati adalah apa yang Anda pilih untuk lakukan sejak saat Anda mulai menginginkannya. Itulah mengapa stoicisme menekankan persiapan mental. Di pagi hari, kita meditasi untuk melatih pikiran kita menghadapi godaan yang akan datang. Kita memeriksa moral kita sebelum kesempatan salah muncul. Kita membangun kebajikan meskipun tidak ada yang melihat. Karena ketika saat ujian datang, sudah terlambat untuk mulai berlatih. Ada makna yang lebih dalam dari cerita ini. Cincin itu tidak hanya memberikan kekuatan, itu mengungkapkan keinginan tersembunyi dari pemakainya. Ingat kembali momen ketika GS melihat cincin itu. Sebelum mengetahui bahwa itu bisa membantunya menghilang,
dia sudah mengulurkan tangannya untuk mengambilnya. Apa artinya itu? Itu artinya dia sudah menginginkan kekuatan itu sebelum dia memahami apa itu. Dan itu lebih mirip dengan kita daripada yang kita kira. Kita menginginkan kekayaan, tapi sudahkah kita siap dengan tanggung jawab yang datang bersama itu? Kita mendambakan kekuasaan, tapi sudahkah kita siap menggunakannya secara adil? Kita ingin sukses, tapi maukah kita menerima jalan yang penuh tantangan untuk mencapainya? GS tidak mendapatkan cincin itu, dia hanya kebetulan menemukannya. Sama seperti banyak hal dalam hidup, keberuntungan, status, kekuasaan tidak selalu datang dari usaha kita. Jadi ketika keberuntungan datang, apakah kita memiliki tanggung jawab moral yang lebih besar? Seorang stoik akan berkata, ya. Semakin banyak yang kita terima melalui keberuntungan, semakin besar tanggung jawab kita untuk menggunakannya dengan bijak. Semakin banyak kekuasaan yang kita miliki, semakin kita perlu mengendalikan diri. Karena pada akhirnya, kekuatan sejati tidak datang dari apa yang bisa kita lakukan, melainkan dari bagaimana kita memilih untuk menggunakannya. Anda mungkin tidak akan pernah menemukan cincin sihir. Namun Anda pasti akan menghadapi momen-momen ujian moral. Ketika saat itu datang, apa yang akan Anda pilih untuk lakukan? Tinggalkan komentar agar kami bisa mengetahui pendapat Anda. Tanggung jawab kekuasaan tapi dia tidak siap. Seperti banyak orang yang tiba-tiba mendapatkan kekuasaan, GS tidak dipersiapkan untuk memikul tanggung jawab itu. Ada paradoks dalam cerita tentang cincin GS. Ketika dia menjadi tak terlihat bagi orang lain, dia justru menjadi lebih jelas bagi dirinya sendiri. Setiap tindakan, setiap pilihan yang dia buat disaksikan oleh penonton yang tidak bisa dia hindari, yaitu hatinya sendiri. Ini mencerminkan sebuah kebenaran penting tentang etika. Saksi yang paling penting atas tindakan kita bukanlah masyarakat atau orang lain, tetapi diri kita sendiri. Kita bisa menyembunyikan semuanya, tetapi kita tidak bisa menghindari kebenaran dalam pikiran, dan cepat atau lambat, apa yang kita lakukan akan memiliki makna. Para Stoik sangat memahami hal ini. Marcus Aurelius, ketika menulis dalam jurnal pribadinya, tidak peduli apa yang orang lain pikirkan tentang dirinya. Dia hanya peduli untuk hidup sesuai dengan standar dirinya sendiri, bahkan ketika tidak ada yang menyaksikan. Jika GS adalah seorang Stoik, bayangkan jika cerita ini memiliki arah yang berbeda. Misalnya, alih-alih tergoda oleh kekuasaan, GS mengikuti jalan para filsuf Stoik. Mereka yang percaya bahwa kekuatan sejati bukanlah mengendalikan orang lain, tetapi mengendalikan diri sendiri. Ketika pertama kali GS mengenakan cincin, perasaan kekuasaan meliputi dirinya. Alih-alih langsung berpikir tentang keuntungan pribadi, dia duduk dan merenung. Dia teringat ajaran-ajaran, virtue adalah satu-satunya kebaikan sejati. Keadilan harus dipraktikkan bukan karena hadiah, tetapi karena itu sendiri. Menggunakan kekuasaan untuk keadilan. Sebagai seorang penggembala, GS memahami komunitasnya. Keluarga mana yang sedang kelaparan? Orang-orang tua mana yang perlu dirawat? Pedagang mana yang sedang menipu pelanggan? Dia mengamati dengan ketidaknampakannya bukan untuk memanipulasi, tetapi untuk melindungi keadilan. Menemukan penipuan di pasar, dia diam-diam melaporkannya ke pihak berwenang. Mengikuti jejak para perampok, dia membantu tentara menangkap mereka. Dalam masa kelaparan, dia tidak mencuri, tetapi mengungkap para penimbun makanan. Tantangan terbesar, sebuah konspirasi untuk menggulingkan raja. Alih-alih membunuh raja untuk merebut tahta seperti dalam cerita asli, GS Stoik diam-diam memperingatkan kerajaan, mencegah pertumpahan darah tanpa meminta pujian.
Karena bagi dia, keadilan lebih penting daripada kehormatan. Membatasi keinginan kebebasan sejati. Cincin memberi Gies kemampuan untuk melakukan apapun tanpa diketahui. Namun alih-alih menggunakannya untuk kesenangan, dia memilih untuk membatasi keinginannya. Dia teringat kata-kata Seneca. Kekayaan terbesar tidak terletak pada memiliki lebih banyak, tetapi pada menginginkan lebih sedikit. Tahun-tahun berlalu. Sementara Gies dalam sejarah menjadi raja melalui pembunuhan dan pengkhianatan. Gies Stoik tetap menjadi seorang penggembala, tapi seorang penggembala yang telah mengubah komunitasnya dalam banyak cara yang diam-diam. Ketika penduduk desa berbicara tentang kemakmuran mereka, tidak ada yang tahu itu berkat seorang yang tak terlihat yang telah melindungi mereka dengan diam-diam. Pelajaran dari cincin. Seiring berjalannya waktu, Gies Stoik menyadari hal yang paling penting. Nilai sejati dari cincin bukan terletak pada membuatnya tak terlihat, tetapi pada bagaimana cincin itu membuat karakternya menjadi terlihat. Setiap pilihan benar yang dia buat telah membantu melatih kebajikannya. Setiap godaan yang dia atasi telah membuktikan bahwa keadilan memiliki nilai yang melekat. Dan inilah yang benar menurut Socrates, keadilan tidak dihargai karena imbalannya, tetapi karena esensinya sendiri. Lalu, jika Anda menemukan cincin itu, tanyakan pada diri Anda sendiri. Apa yang akan Anda lakukan jika bisa bertindak tanpa diketahui siapapun? Apakah Anda akan membiarkan kekuasaan merusak Anda? Ataukah Anda akan menggunakannya untuk menempa jiwa Anda? Karena kenyataannya, setiap dari kita akan memiliki momen cincin Gies dalam hidup. Saat kita bisa berbuat curang tanpa ada yang tahu. Saat kita bisa mengabaikan yang salah. Saat kita bisa mengeksploitasi kekuasaan tanpa dihukum. Namun tantangan sejati tidak terletak pada apakah kita bisa menghindari tanggung jawab, melainkan pada apakah kita masih memilih untuk melakukan hal yang benar ketika tidak ada yang melihat. Ingatlah, kebajikan tidak membutuhkan penonton. Untuk dirinya sendiri, bukan hanya karena akibatnya. Cerita imajiner tentang Gies menunjukkan kepada kita bahwa kekuasaan, bahkan kekuasaan mutlak, tidak harus mengarah pada kebobrokan. Ketika dipimpin oleh prinsip-prinsip Stoik, keadilan, pengendalian diri, kebijaksanaan, dan keberanian. Bahkan kemampuan luar biasa pun bisa menjadi alat untuk perubahan positif, bukan sarana untuk kehancuran. Pilihan sejati bukan terletak pada apa yang bisa kita lakukan, tetapi pada siapa kita pilih untuk menjadi. Cincin tak terlihat di zaman modern. Saat ini, masyarakat kita juga memiliki versi sendiri dari cincin Gies. Berkat teknologi dan sistem yang kompleks, kita memiliki anonimitas dalam skala besar. Internet, perusahaan, sistem keuangan yang kompleks. Semua memberi kesempatan untuk bertindak tanpa harus bertanggung jawab langsung. Namun pelajaran dari cincin Gies tidak hanya tentang kekuasaan tanpa tanggung jawab. Bahaya sebenarnya adalah ketika kita percaya bahwa tanggung jawab hanya datang dari luar. Tanyakan pada diri Min. Apa yang akan Anda lakukan jika menemukan celah dalam sistem yang bisa dieksploitasi? Apa yang akan Anda lakukan jika bisa mengambil jalan pintas, meskipun itu berbahaya tapi tidak ada yang tahu? Setiap situasi seperti ini adalah momen cincin Gies. Bukan ujian tentang takut akan akibat, melainkan ujian tentang apa yang benar-benar penting. Bagaimana mempersiapkan diri untuk momen-momen ini? Berikut beberapa latihan praktis yang dapat membantu Anda tetap teguh pada prinsip moral, meskipun tidak ada yang mengawasi. 1-2. Penilaian diri harian. Setiap pagi, tanyakan pada diri Anda,
situasi apa yang mungkin saya hadapi hari ini, di mana saya harus memilih antara yang benar dan yang mudah? Di akhir hari, tinjau kembali keputusan-keputusan Anda. 22. Audit kekuasaan diri. Bagaimana Anda telah menggunakan kekuasaan, pengetahuan, dan posisi Anda? Apakah Anda bisa menggunakannya dengan cara yang lebih baik? 32. Ujian tak terlihat. Sebelum membuat keputusan, tanyakan pada diri Anda. Apakah saya akan membuat keputusan ini jika semua orang melihat saya? Apakah saya akan membuat keputusan ini jika tidak ada yang melihat saya? Jawabannya harus sama. 42. Pertanyaan tentang warisan. Jangan hanya berpikir tentang apa yang bisa Anda lakukan dengan kekuasaan. Pikirkanlah cerita yang sedang Anda tulis tentang diri Anda sendiri. Pilihan-pilihan Anda akan menceritakan cerita apa? 52. Ujian momen tak terlihat. Minggu ini, perhatikan momen-momen ketika Anda bisa berbuat curang, mengeksploitasi, atau bertindak egois tanpa siapapun yang tahu. Catatlah, apa yang Anda pilih? Apa yang Anda rasakan? Apakah pilihan itu sesuai dengan prinsip stoik Anda? Latihan ini secara berkelanjutan, dan Anda akan mengubah cara pandang tentang kekuasaan dan pilihan dalam hidup. Pesan terakhir. Cincin Gias bukan hanya cerita tentang kekuasaan. Itu adalah cerita tentang pilihan. Setiap hari, besar atau kecil, kita membuat pilihan tentang bagaimana kita menggunakan kekuasaan kita. Kekuatan sejati tidak terletak pada mengendalikan orang lain atau menghindari akibat. Kekuatan sejati terletak pada mengendalikan diri kita sendiri. Pilih yang benar, bukan yang mudah. Lihatlah diri Anda di cermin dan ketahuilah bahwa Anda telah hidup sesuai dengan standar Anda sendiri. Saat berikutnya, ketika Anda dihadapkan pada momen kekuasaan yang tak terlihat, ingatlah Gias. Dia memilih salah. Anda bisa melakukan yang lebih baik. Tanyakan pada diri Anda, siapakah saya ketika saya memiliki kekuasaan?